Bab kedua, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama kita akan bahas pengertian teks eksplanasi dan kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut ditegaskan atau dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi yang berisi fakta atau kenyataan. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu berisi fakta dan gagasan pokok. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf atau dalam teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Jadi mengabstraksi sama dengan seperti kita merisum. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, dibaca dulu teksnya dengan cermat. Yang kedua, dicatat gagasan-gagasan yang penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, baru disusun dan dikembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan. Struktur teks eksplanasi itu berisi pertama pernyataan umum, yang kedua kalimat penjelas, dan yang ketiga itu penutup. Jadi dalam satu teks eksplanasi itu berisi ada pernyataan umum, ada penjelasnya yang menyatakan proses, dan ada penutupnya dalam satu teks eksplanasi. Untuk membuat teks eksplanasi, kita memerlukan pola-pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangannya bisa berupa sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yang kedua, kita perlu langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, dan yang ketiga menyunting teks eksplanasi. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Jadi tujuannya apa? Beritanya apa? Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Proses membuat teks prosedur yang ketiga yaitu menyunting. Berikut ini langkah-langkah untuk menyunting. Pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti. Terus digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, baru membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan atau urutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak